Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa maulana ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ma'asyiral muslimin, ikhwa fillah rahimakumullah. Wabil khusus guru saya Ustadz Angku dan guru saya pula Kyai Al-Hadz Abah Hamidan, salam takzim untuk beliau, semoga sehat selalu ya, beserta sahabat-sahabatku, dewan guru, anak-anakku MTS dan M Aliyah, beserta para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada informasi ya, ini bukan hoax ya, di beberapa YouTube dan media, dan itu disampaikan oleh pemimpin kita, presiden kita, bukan pemimpin kita ya, pemimpin kita Rasulullah, Presiden Indonesia, bahwa akan terjadi resesi dunia ya 2003, di mana dunia akan mengalami gejolak ekonomi yang menimbulkan krisis ekonomi dunia dengan ditandai melonjaknya harga-harga komoditas dan bahan bakar dan sebagainya, yang menimbulkan inflasi yang luar biasa. Bahkan diprediksi ada beberapa bank-bank dunia mengalami kolaps. Karena dalam teori ekonomi, ketika inflasi tinggi itu akan membawa dampak kepada perubahan iklim, baik geopolitik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Itu teori ya. Teori itu ada kalanya benar, ada kalanya tidak ya, karena ukuran teori itu pasti diuji dengan hipotesa. Nah, ya, apakah benar atau tidak. Namun di dalam Al-Quran itu sudah ada jawabannya ya. Bagi orang beriman itu, ketika problem-problem itu akan muncul, dia tidak pernah takut ya. Dia sudah terbiasa dengan berbagai macam permasalahan dalam hidupnya ya. Dengan kalimat yang luar biasa, wa iza asabhabu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin, ikhwa fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadapi hal seperti ini, maka kita harus dapat dan memahami isi dari Al-Quran itu. Karena kandungan Al-Quran itu mengandung pesan, mengandung nilai-nilai falsafah kehidupan yang menjadi referensi buat kita ya. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami Al-Quran secara menyeluruh, komprehensif dan berkesinambungan, istimroriyah. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah rule of the game, aturan hidup bagi kita ya. Aturan hidup itu tidak hanya sebatas pribadi,
tapi bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap semua aspek dan dimensi kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya. Karena bagi orang beriman itu atau ulul albab itu adalah dia tidak pernah statis dalam berpikir, dia selalu dinamis, mobile. Dalam keadaan tidur, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dia senantiasa berpikir bagaimana memahami ayat-ayat kauniyah dan dia terjemahkan dalam kehidupan dia. Salah satunya mengintegrasikan nilai Al-Quran di dalam kehidupan. Ya. Dan dia memiliki identitas dirinya. Ada bilang tidak boleh menampilkan identitas atau politik identitas. Siapa bilang? Kalau kita tidak memiliki identitas, lalu kita ini apa? Maaf kata, monyet, kambing, sapi, kan tidak mungkin. Identitas seorang muslim adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan memiliki izah. Memiliki izah atas keyakinan dia terhadap Al-Quran. Dan memiliki posisi tawar-menawar di hadapan orang-orang kafir. Kalau bahasa Betawinya, lo jual gue beli. Nah, itulah orang beriman. Dan ini harus dimiliki. Nah, untuk memiliki identitas dan keyakinan ini adalah bagaimana salah satunya memahami Al-Quran dengan meyakini atas apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Termasuk Anda, nih anak-anak, ketika ditanya, ente sekolah di mana? Bingung. Di mana ya? Nyebutin MI Hafiz, begini kondisinya. Enggak boleh. Yakin. Saya sekolah di MI Hafiz. Guru-gurunya memiliki ijazah yang luar biasa. Itu identitas. Sehingga mereka tidak menggampangkan kita, meremehkan kita. Orang-orang kafir aja dengan identitasnya dia tampilkan. Kenapa orang Islam tidak? Nah, untuk mencapai identitas itu ya kita harus meyakini atas apa yang diturunkan Allah melalui Al-Quran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai bagian dalam melakukan berbagai macam aktivitas hidupnya. Ya. Makanya ketika Rasulullah Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, ma akhlaqur Rasul? Aisyah mengatakan akhlaquhu Al-Quran. Kalau ingin lihat kepribadian Rasul, lihatlah Al-Quran itu sendiri. Ya. Dan yang ditanamkan dalam diri Anda itu bukan hanya sekedar kognitif, pengetahuan. Tapi bagaimana nilai-nilai kepribadian yang berdasarkan Al-Quran itu yang menjadi urgensi amat penting di dalam menjalankan kehidupan Anda di dunia ini. Dan nilai-nilai ini tidak boleh hilang. Ya. Nilai-nilai ini tidak boleh hilang. Ya. Anda pintar, tapi Anda tidak punya sopan santun terhadap guru, itu nol. Ya. Anda hebat, tapi akhlaknya tidak baik bagi guru, itu nol. Basic adalah akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang ketiga,
Memahami Al-Quran bukan sebatas hanya dihafal, ya, atau menjadikan Al-Quran sebagai simbol, ya. Ya. Tapi bagaimana memahami Al-Quran seperti para sahabat memahami Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran itu tidak perlu diperdebatkan. Kalau orang liberal berusaha untuk merekonstruksi, Al-Quran itu sudah final, ya. Apalagi hal-hal yang berkenaan dengan tauhid, ya. Ini nggak sesuai, dirubah, zamannya tidak begini, dirubah ayatnya dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ayat-ayat mudah dijadikan alasan untuk memaparkan situasi dan kondisi lalu dipakai dan sebagainya. Ketika ayat itu turun dan disampaikan Rasulullah kepada para sahabat tidak pernah bertanya, saya harus bagaimana dan bagaimana menyikapinya. Dia selalu sami'na wa ata'na. Bahkan kalau saya asumsikan ya pribadi ya, ketika Al-Quran perintah jilbab itu turun, ya mungkin barangkali ya taplak meja langsung dipakai buat jilbab itu, taplak meja, ya, saking atau sarung, ya, dulu nggak ada taplak meja kali sarung, itu dipakai untuk menutupi auranya atas keimanan dia terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Tidak bertanya, ini jilbab hanya untuk orang Arab, ini sebagainya. Tidak. Itulah keimanan yang utuh, ya. Tidak diperdebatkan. Kenapa? Perdebatan-perdebatan itulah yang menimbulkan keretakan dalam hubungan antara sesama muslim. Dan itu sering terjadi, ya. Karena kita ini kadang-kadang tidak terbiasa dengan perbedaan, ya. Ya. Perbedaan itu sesama muslim bukan dijadikan sebagai musuh di antara keduanya. Tapi bagaimana dengan perbedaan itu setidaknya memberikan satu jalan keluar sehingga timbul ruang-ruang istihad dalam pengambilan keputusan. Dan itu harus dihargai, kecuali dalam ranah hal yang berkenaan dengan akidah, keimanan, gitu. Nah, itu yang diimplementasikan para sahabat-sahabat Rasul dalam rangka memahami Al-Quran itu. Yang terakhir, ya, bahwa Al-Quran itu adalah obat, mahwa sifat, obat. Nggak punya duit, udah baca Al-Quran yang banyak. Nah, itu obat itu, ya. Gajian tanggal 5, udah kehabisan duit, udah banyak baca Al-Quran, ya. Jangan bengong, garuk-garuk kepala. Nah, itu yang ada stres, penyakit gula, darah tinggi, komplikasi, pusing, ya. Udah banyak baca Al-Quran, ya, insya Allah yakin, ya. Ditelepon, Ustaz, bisa bekam nggak? Alhamdulillah, baca Al-Quran banyak-banyak, itu aja, walaupun dapat 100.000. Nah itu, ya, ya, ya. Dapat kesra, alhamdulillah, ya, beli mie ayam, ya, subhanallah itu, ya, itu adalah nilai lebih, ya. Karena apa? Jadi karena memahami Al-Quran dengan keyakinan yang utuh itu, nah, dan menjadikan Al-Quran sebagai obat. Caranya apa? Ya banyak berzikir, zikir. Karena memang tugas manusia itu ibadah, nggak ada lagi, ya. Ente kutak-katik itu di Al-Quran, ujung-ujungnya iman, ibadah, ya, ya, ibadah.
gara-gara beda pemahaman langsung jadi baper. Ya, kita nggak boleh baper, berbeda sedikit baper, akhirnya pecah, kongsi, lari dari dakwah, infirot dan sebagainya. Nah itu harus jadikan Al-Quran sebagai obat dan penenang. Ala bizikrillah tatmainnal qulub. Dengan zikir itulah Anda menjadi tenang. Ya, seperti itu. Ya, masalah rezeki itu akan ikut. Saya tadi bahas tentang ketenaga kerjaan pada anak kelas 11 IPS. Saya katakan kunci sukses itu hanya satu, fokus dalam menjalani hidup. Ya. Buatlah cita-cita setinggi, jangan cita-cita tukang beca, kuli panggul. Ingat, nanti suatu saat nanti itu Gojek nggak diperlukan. Semua pesanan menggunakan drone. Pesan pakai drone itu. Wah, mesin yang muter-muter itu pesawat. Mesin Kentucky, mesin pizza atau mesin nasi uduk. Itu nanti pakai gitu bisa jadi. Semua sebab teknologi. Lah Anda ngetik aja kayak cangcorang 11 jari, gimana Anda bisa membangun satu peradaban yang luar biasa? Nah, makanya skill, keahlian, ya, dengan latar pendidikan memadai itu akan memberikan nilai tambah. Ya, nilai tambah bagi kita dalam melakukan improvisasi, kreativitas dan ide. Gitu. Dan akhirnya mempengaruhi kompensasi terhadap diri kita. Walaupun kompensasi itu bukan alat ukur dalam menjamin kehidupan kita. Ya. Gaji pas-pasan. Kenapa kok bisa membiayai anak banyak? Nah, itu kan satu kompensasi yang tidak bisa dilogikan dengan matematik. Kalau ilmu pasti kan hitungannya pas. Yang repot tuh orang ekonomi. Bagaimana caranya dengan nilai 4 itu bisa ada nilai tambah. Maka Menteri Keuangan itu pusing. Belum gaji PNS, belum ini, belum itu, belum bayar utang dan sebagainya. Itu. Kalau ilmu eksas, aneh nggak mau tahu 2 tambah 2 4, nggak boleh 10. Nah itu yang terjadi. Jadi harus menjadikan Al-Quran sebagai obat. Nah, kalau ini semuanya dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan, insya Allah ya akan ada satu jalan dan kemudahan bagi kita. Ya, itu yang penting. Ya, termasuk anda-anda ini nih, ya anak-anakku nih, ya. Jangan pagi-pagi jam pertama masih nguap, tidur, masya Allah. Mas semalam ngapain itu anak, ya, itu. Nah, seperti itu, ya. Kalau jam 2, jam setengah 3 mungkin masih agak-agak dispensasi lah kalau pribadi ya. Ini masih jam pertama. Apalagi saya pelajaran bulu-bulu maram itu, ya. Tapi kalau udah masuk bahas tentang bab nikah, melek semua. Apalagi tentang bab pergaulan dengan istri, tuh melek semua. Nah yang aneh-aneh nih, termasuk itu tuh si Ilham, siapa lagi tuh, si Alvin tuh, yang aneh-aneh, Judi dan sebagainya. Kalau udah masalah nikah udah, sayang aja tuh yang ngumpetin anak perawan nggak nanya ke situ-situ tuh. Ya. Nah ini ya, jadi sekali lagi ya, pahami Al-Quran dengan benar, insya Allah ya. Kalau kita memahami Al-Quran, segala sesuatunya insya Allah indah ya, hidup dinikmati, nggak punya duit, alhamdulillah dibawa enjoy ya, punya uang dapat mie ayam, alhamdulillah. Hari ini gak punya duit, ada mie ayam, itu keberkahan namanya ya, insya Allah ya. Ini saja bisa sampaikan.
mudah ada nilai tambah. Yang penting intinya ya sekali lagi mari kita saling bersinergis ya, masih dalam kerangka ukhuwah ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.